Nehemia 10. Yang membubuhi meterai adalah kepala daerah Nehemia bin Yakalia, Zedekia, Seraya, Azaria, Yeremia, Pasihur, Amaria, Malkia, Hatus, Sebanya, Maluk, Harim, Meremot, Obaja, Daniel, Gineton, Baruk, Mesulam, Abia, Miamin, Maazia, Bilgai, dan Semaya. Itulah para imam. Sedang dari orang-orang Lewi, Yesua bin Azanya, Binui, seorang dari antara anak-anak Henadad, Kadmiel, dan saudara-saudara mereka, yakni Sebanya, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Mika, Rehob, Hasabya, Zakur, Serebia, Sebanya, Hodia, Bani, dan Beninu. Dan dari pemimpin-pemimpin bangsa, Paros, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonai, Bigwai, Adin, Ater, Hiskia, Azur, Hodia, Hasum, Bezai, Harif, Anatot, Nebai, Makpias, Mesulam, Hezir, Mesezabel, Zadok, Yadua, Pelaka, Hanan, Anaya, Hosea, Hananya, Hasub, Halohesh, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Maasea, Ahia, Hanan, Anan, Maluk, Harim, dan Baana. Dan orang-orang yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan mereka. Begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ketujuh dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga shikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Pula dengan membuang undi, kami, yakni para imam, orang-orang Lewi dan kaum awam, menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala, seperti tertulis dalam kitab Taurat. Lagi pula, setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami, dan anak-anak sulung ternak kami, seperti tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami. Dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami. Karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan. Dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaraan. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur, dan minyak ke bilik-bilik itu.
Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus, pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Nehemia 11. Daftar penduduk Yerusalem dan Yehuda. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu. Sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem. Sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, para budak di bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo tinggal di tanah miliknya di kotanya sendiri. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin. Dari anak-anak Yehuda, Ataya bin Uzia bin Zakaria bin Amaria bin Sefaka bin Mahalalel dari Bani Peres, dan Maaseya bin Baruk bin Kolhoze bin Hazaya bin Adaya bin Yoyarib bin Zakaria keturunan orang Shela. Semua Bani Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah 468 orang yang gagah perkasa. Dan inilah Bani Benyamin: Salu bin Mesulam bin Yoed bin Pedaya bin Kolaya bin Maaseya bin Itia bin Yesaya. Dan sesudah dia, Gabai, Salai, 928 orang. Yoel bin Zikri adalah pengawas mereka, sedang Yehuda bin Hasenua adalah wakil penguasa kota. Dari para imam, Yedaya bin Yoyarib, Yakin, Seraya bin Hilkia bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah, dan saudara-saudara mereka yang bertugas di rumah itu, 822 orang. Pula Adaya bin Yeroham bin Pelalia bin Amzi bin Zakaria bin Pashihur bin Malkia dan saudara-saudaranya, kepala-kepala kaum keluarga, 242 orang. Dan Amasai bin Asarel bin Azai bin Mesilemot bin Imer dan saudara-saudara mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, 128 orang, dengan Zabdiel bin Gedolim sebagai pengawas mereka. Dari orang-orang Lewi, Semaya bin Hasub bin Azrikam bin Hasabia bin Buni, pula Sabetai dan Yozabat, kepala-kepala orang-orang Lewi yang mengawasi pekerjaan di luar rumah Allah. Lalu matanya bin Mika bin Zabdi bin Asaf, pemimpin yang mengangkat nyanyian syukur dalam doa, dan Bakbukia, orang kedua di antara saudara-saudaranya, dan Abda bin Samua bin Galal bin Yedutun. Semua orang Lewi di kota kudus ada 284 orang. Para penunggu pintu gerbang, Akub dan Talmon dengan saudara-saudara mereka yang mengadakan penjagaan di pintu-pintu gerbang berjumlah 172 orang. Selebihnya dari orang-orang Israel awam dan dari para imam dan orang-orang Lewi ada di semua kota Yehuda, masing-masing di tanah pusakanya. Tetapi para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Ziha dan Gispa adalah pemimpin para budak di bait Allah itu. Pengawas orang-orang Lewi di Yerusalem adalah Uzi bin Bani bin Hasabia bin Matanya bin Mika dari Bani Asaf, yakni para penyanyi yang menyanyi sementara berlangsung kebaktian di rumah Allah. Karena mengenai mereka, ada perintah raja yang menetapkan peraturan untuk para penyanyi menurut keperluan setiap hari. Petahia bin Mezezabel dari Bani Zerah bin Yehuda diperbantukan kepada raja untuk segala urusan mengenai bangsa itu. Tentang tempat-tempat kediaman di daerah perladangan, sebagian dari Bani Yehuda tinggal di Kiryat Arba dan segala anak kotanya, di Dibon dan segala anak kotanya, dan di Yekabzel dan desa-desanya, di Yesua, di Molada dan Bet Pelet, di Hasar Sual, di Bersheba dan segala anak kotanya, di Ziklak, di Mekona dan segala anak kotanya, di Enrimon, Zora, Yarmut, Zanoah, Adulam dan desa-desanya, di Lakis dan ladang-ladangnya, dan di Azeka dan segala anak kotanya. Demikianlah mereka berkampung dari Bersheba sampai Lebak Hinom. Dan Bani Benyamin tinggal mulai dari Geba, di Mikmas, di Aya, di Betel dan segala anak kotanya, di Anatot, Nob dan ananya, di Hazor, Rama dan Gitaim, di Hadid, Zeboim dan Nebalat, di Lot dan di Ono, lembah tukang-tukang. Beberapa rombongan orang Lewi dari Yehuda bergabung dengan orang Benyamin.